Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga barokah untuk kita semua. Salam semanta. Yang saya hormati dan saya cintai semuanya, masyarakat, khususnya masyarakat Semanta, bahwa pada kali ini SMA Negeri 1 Talun bersama dengan anak-anak melakukan kunjungan studi lapangan, yakni pada mata pelajaran sejarah. Hal ini dilakukan karena pada saat ini adalah pembelajaran langsung, bukan pembelajaran daring atau dari rumah. Anak-anak ini diberikan suatu karakter, suatu profil dari pelajar Pancasila, bisa berinovasi, berkreativitas dalam menempuh suatu pembelajaran atau studi. Salah satunya ini adalah mata pelajaran sejarah mengadakan studi lapang ke Mojokerto, ke situs peninggalan Mojopahit. Hal ini sangat bermanfaat dan sangat berpotensi ini membuat suatu karakter kepada siswa selaku generasi penerus bangsa, utamanya tidak lupa dengan sejarah, tidak lupa dengan peradaban yang membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi maju. Dari situ marilah kita dukung pembelajaran ini, pembelajaran studi lapangan di era pasca pandemi. Anak-anak melakukan pembelajaran di situs Mojopahit Mojokerto, misalnya ke Museum Trowulan, ke Candi Bajang dan lain sebagainya, untuk melihat ini adalah suatu perbendaharaan, suatu keanekaragaman, suatu kekayaan bahwa Indonesia memiliki budaya, memiliki kerajaan, memiliki warisan leluhur yang luar biasa dan perlu diberitahukan, ditularkan, dan dikagumi oleh anak-anak bangsa. Selamat melakukan studi lapangan di situs Mojopahit Mojokerto. Semoga ilmu secara langsung dari lapangan memberikan suatu barokah, memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Semoga sukses dan selamat. Semanta Jaya. Selamat siang, sore, atau malam, saudara-saudara. Bertemu lagi dengan saya, Hasumi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kegiatan kunjung situs yang dilakoni oleh kelas IPS 1 SMA Talun ke Mojokerto. Kegiatan sudah dihelat tanggal 22 Oktober dan ini merupakan sekilas dokumentasi. Nah, maksud hati kegiatan ini dilakukan adalah kita semua memahami bahwasanya selama pandemi ada hal-hal yang tidak bisa terlaksana dalam pembelajaran. Nah, kunjung situs ini merupakan langkah awal untuk mengalahkan inersia, mengalahkan kegambangan, kemalasan dalam belajar, sehingga kita bisa mentas, bisa keluar dari rimba belantara learning loss yang terjadi selama pandemi. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, saya menyana atau mengira bahwasanya pembelajaran itu
akan lebih mengena jika siswa diajak ke situs-situs tempat sejarah, karena notabene tempat-tempat bersejarah tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam kelas, sehingga siswa perlu diajak untuk mendekat ke arah objek pembelajaran yang dimaksud. Nah, ini dilaksanakan oleh siswa untuk siswa dengan bantuan guru. Tentunya selama perhelatan acara ada hal yang pahit, ada yang getir, ada panas, ada keringat. Namun pastinya tidak akan sepi dari kegembiraan, canda tawa, dan juga nyanyi lagu yang kadang-kadang didendangkan selama perjalanan. Semoga ini merupakan stepping stone yang mantap dalam pembelajaran berikutnya. Saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk belajar ala ini, artinya empiris, dekat dengan realita, membumi, sesuai dengan merdeka belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Sampai ketemu lagi dengan saya, khususnya dalam mata pelajaran sejarah ataupun sosiologi. Semoga kita selalu sehat, bisa mengambil makna terbaik dari pembelajaran yang kita laksanakan dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Oke, jadi tujuan dari diadakannya kunjung situs ke Trowulan itu adalah untuk mengenalkan kepada para siswa bahwa sebenarnya sejarah itu tidak hanya sebuah koleksi masa lalu, berubah sebuah pikiran atau kenangan-kenangan yang hanya bisa diingat dalam memori saja. Kita ke sana itu untuk belajar kalau sejarah itu sebenarnya bisa dipegang, kita rasakan, kita raba, bahwa sejarah itu benar-benar ada. Apa yang dibicarakan pada masa lalu itu benar-benar ada dan bisa diteliti secara ilmiah. Seperti itu. Dan selama kegiatan kita mengunjungi beberapa situs. Yang pertama adalah candi atau gapura ya sebenarnya. Ya karena masyarakat di Indonesia itu terbiasa menggunakan candi dalam penyebutan peninggalan Hindu ataupun Buddha. Nah, tetapi yang kita kunjungi itu sebenarnya adalah sebuah gapura. Gapura yang bernama Gapura Bajang Ratu. Nah, gapura ini merupakan sebuah jalan masuk menuju ibu kota Majapahit atau Wilwatikta dulunya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau sejarah itu kan benar-benar bisa dibuktikan kalau ada, bahwa kerajaan itu ada akses untuk keluar dan masuk dari ibu kota itu. Oke, yang kedua kegiatan kita itu mengunjungi Museum Trowulan, di mana di Museum Trowulan itu banyak sekali peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada. Seperti di sana kita bisa belajar mengenai arca. Itu terus ada lagi prasasti, peninggalan-peninggalan seperti keramik-keramik yang dikirimkan dari Cina atau mungkin sebuah tribut atau mungkin perdagangan dari Cina. Itu ada juga kita bisa melihat koleksi seperti koin-koin dan juga prasasti-prasasti yang tidak terbuat dari batu, juga terbuat dari logam. Nah, ini menariknya, di dekat museum itu ada sebuah kolam yang bernama Kolam Segaran kalau tidak salah. Itu di mana kolam itu biasanya dijadikan untuk tempat berpiknik dari raja-raja yang ada di Majapahit dan juga untuk sebagai pendingin. Karena kalau kita tahu suasana di daerah Mojokerto, di daerah Trowulan itu sangat panas. Nah, salah satu fungsinya dari kolam segaran yang ada di dekat dari Museum Trowulan itu adalah untuk mendinginkan suasana yang ada di kota. Inilah yang harus kita jelaskan kepada siswa-siswi kalau sebenarnya suatu bangunan itu didirikan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk situs yang ketiga kita itu mengunjungi Candi Brahu. Candi Brahu itu adalah sebuah stupa bentuknya, bukan merupakan candi, karena candi itu sebenarnya hanya peninggalan yang berkaitan dengan agama Hindu. Kalau Buddha kita menyebutnya sebenarnya stupa.
Nah, di sana para siswa dapat belajar bahwa di Majapahit dulu itu tidak hanya berkembang agama Hindu, tetapi juga agama Buddha, di mana agama Hindu dan agama Buddha itu berjalan secara selaras. Karena di dalam kerajaan Majapahit untuk pengaturan agama atau kita bisa menyebutnya seperti Kementerian Agama, itu sudah ada yang mengatur antara agama Hindu dan agama Buddha gitu. Nah, dari sana kita menunjukkan bukti nyata bahwa ada agama Buddha yang berkembang di Majapahit selain dengan agama Hindu, di mana Hindu yang berkembang di Majapahit itu adalah Hindu Siwa gitu. Nah, dari kunjungan-kunjungan ini kiranya kita bisa mengambil kesimpulan kalau belajar sejarah itu tidak hanya bisa di ruang kelas, tetapi kita bisa keluar, kita bisa mengeksplor. Karena sejarah itu sebenarnya dekat dengan kita, tidak jauh yang ada di masa lalu, tidak, tapi dekat dengan kita, ada di sekitar kita sejarah itu. Seperti contoh yang kita lakukan kunjungan ini. Jadi sejarah bisa kita sentuh, kita raba, kita lihat, kita teliti. Bukan hanya sebuah rekoleksi atau kumpulan memori-memori tentang kejayaan bangsa ini saja, tetapi itu semua dapat dibuktikan melalui peninggalan-peninggalan, melalui situs-situs atau benda-benda artefak yang ada di museum. Dari kunjungan ini kita bisa melihat contoh nyata dari apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita untuk kita pelajari di masa kini. Apa yang mereka tinggalkan itu merupakan sebuah kebudayaan di mana yang tidak lepas dari identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk antusiasme siswa-siswi dari kelas 11 IPS 1 kemarin saya lihat sudah sangat bagus, di mana banyak siswa-siswi itu yang bertanya kepada juru pandu atau penunggu dari situs itu selama masa pemberian materi, di mana yang pertama di Gapura Bajang Ratu itu dijelaskan bahwa sejarah dari kenapa Gapura ini bisa dibangun, terus kenapa ini ada, itu siswa-siswi saya rasa sangat antusias sekali. Nah, yang kedua, saat di museum itu dijelaskan mengenai gambaran-gambaran tentang patung-patung atau arca-arca, di mana saat itu banyak siswa yang bertanya mengapa kok patung-patungnya itu seperti itu. Nah, itu yang sangat menggelitik dan siswa-siswi itu dapat menangkap kenapa kok dulu itu digambarkan, kenapa patung itu digambarkan dengan apa adanya, kenapa ada yang digambarkan seperti wayang gitu. Nah, dan di kunjungan yang di Candi Berau, mereka bertanya itu juga sangat antusias saya lihat. Karena selama materi banyak sekali yang menanyakan mengapa kok candi ini sampai ada, mengapa kok yang ada di sini itu terbuat bahannya dari ini, seperti itu. Nah, di sini kayaknya kunjungan situs ini bukan cuma jadi agenda saja yang harus diberikan kepada siswa-siswi. Nah, ini nanti juga mungkin bisa dilanjutkan kepada generasi-generasi setelahnya, agar mereka juga bisa tahu bahwa di luar sana banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang masih tersisa. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah kita meraba-raba terlalu lama atau membayangkan memori-memori yang tapi kita bisa mempelajari sejarah itu secara nyata, secara real di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Mungkin sekian saja dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semanta Jaya. I
Kesan dan pesan saya ketika berkunjung ke Trawulan kemarin, saya sangat puas dan senang karena di pembelajaran sebelum-sebelumnya saya dan teman-teman hanya mendapatkan materi saja. Tetapi dengan berkunjung di Trawulan kemarin, saya dan teman-teman bisa melihat langsung, bahkan memegang beberapa peninggalan yang ada di situ. Jadi dengan memegang dan melihat langsung, saya dan teman-teman mempunyai pemikiran yang sangat pertama puas, dan yang kedua selalu ingat kepada sejarah, karena sejarah itu keren. Sekian, terima kasih. Semanta Jaya. Banyak kesan yang saya dapatkan saat kunjung situs ke Mojokerto. Saya sangat senang bisa berjalan-jalan dengan teman-teman dan guru, dan juga dapat menambah wawasan tentang tempat bersejarah yang ada di sana. Pesannya, semoga kegiatan kunjung situs seperti ini dapat berlanjut ke adik-adik kelas, sehingga tidak hanya kami yang dapat merasakan pembelajaran sejarah tidak hanya di kelas, namun ke tempat sejarahnya langsung. Semanta Jaya. Ini merupakan pengalaman pertama saya untuk berkunjung situs ke Mojokerto, dan saya mendapatkan pengalaman serta ilmu yang sebelumnya belum pernah saya ketahui. Dan juga ini menyadarkan saya akan suatu hal, bahwa sejarah itu bisa dieksplor dari manapun. Salah satunya adalah berkunjung situs yang telah kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 kemarin. Semanta Jaya.